tidak berjumpa untuk belajar bareng nih Kak Rahmat. Betul. Ya, hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, perkenalkan saya Devi Oktaviani dan di sini Kak Devi tidak sendiri. Kak Devi akan ditemani oleh Kak Rahmat. Iya, halo semuanya, selamat siang. Siang Kak. Kak Rahmat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Devi. Kak Devi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita udah siap nih Kak mau ngasih info ke teman-teman nih yang di rumah nih. Kira-kira info apa sih Kak? Info viral apa bukan ini? Viral banget dong, viral banget nih kayak hal yang dinanti-nantikan menurutku sih sama adik-adik semua. Apa nih? Hari ini kita akan membahas tentang menuju TKA Bahasa Indonesia. Keren. Tentu saja jenjang SMP. Ini jangan ada yang salah kamar ya, anak SMP semua kan ya. Oke, nah Kak Rahmat biar nggak lama-lama nih, kita langsung aja ya ke poin materinya. Oke. Kak Devi, terkait dengan ini ya, TKA ya Kak Devi ya. Nah, mungkin Yes. sambil Kak Devi menyiapkan tampilannya, ini kira-kira untuk di tahun ini tuh kira-kira persiapannya gimana sih anak-anak ini? Apa yang kelas 9 itu sudah mulai atau belum kira-kira? Di sekolah Kak Devi gimana? Kalau di sekolah saya masih baru menyusun apa sih ya Pak, menumpuk rasa semangat. Oh gitu. Iya, untuk mulai menumbuhkan ingin belajar dan mau membaca pastinya. Oke, tentu saja berarti itu juga sudah termasuk sudah siap-siap gitu ya. Kak Iya Devi ya? betul banget. Oke. Karena tidak dipungkiri ya Kak, itu menjadi hal yang baru bagi mereka. Mereka baru aja tahu, oh kakak kelasnya kemarin baru TKA, terus kayak Iya. masih gimana sih TKA ini gitu sih Betul Kak. sekali. Kalau dari Kak Rahmat sendiri gimana nih? Kalau di tempat saya, ini saya sudah mulai mengenalkan ke anak-anak terkait dengan TKA itu. Oke, berarti sudah sedikit tahu tentang TKA. Betul, jadi sudah nyerempet-nyerempet sedikit lah. Ah. Nah ini sepertinya yang sudah bergabung di Zoom kita sudah kurang lebih 30 orang ya Kak Devi ya. Iya betul. Kurang lebih 30 orang. Adik-adik semuanya, mari kita untuk siang sore hari ini kita akan membahas menuju TKA Bahasa Indonesia khusus jenjang SMP bersama dengan saya dan Kak Devi. Oke Kak Rahmat. Gitu. Oke, yuk kita Mulai Kak Devi? siap. Oke, yuk. Oke, yang pertama, adik-adik tahu nggak sih apa itu TKA? Jadi TKA itu adalah tes kemampuan akademik. Program ini program asesmen yang dibuat oleh pemerintah untuk mengukur pencapaian akademik siswa secara terstandar. Jadi secara nasional nih Kak. Iya. Otomatis pasti yang pasti udah diketahui untuk oleh adik-adik semua bahwa TKA itu ada bahasa Indonesia dan juga matematika. Tapi bukan Jogja namanya ya, kalau nggak ada TKAD. Ada TKAD juga, yakni ada bahasa Inggris dan juga IPA. Oke, karena kita hari ini belajar bahasa Indonesia, maka otomatis ya kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Dan kalau ngomong-ngomong Kak Rahmat, Iya. karena bahasa Indonesia ini levelnya nasional, berarti akan sama ya Kak di seluruh Indonesia? Betul sekali Kak, pasti nanti akan muncul lagi framework untuk TKA ini, sehingga nanti untuk kerangkanya se-Indonesia sama Kak Devi. Oke, kerangkanya ya. Kerangkanya sama. Oke, penasaran gak sih kerangkanya apa? Nah, karena kita masih belajar dari tahun lalu, maka di sini Kak Devi juga sudah sajikan beberapa informasi yang perlu adik-adik ketahui. Nih, ternyata Kak, dalam bahasa Indonesia itu ada 3 kompetensi TKA yang harus adik-adik pahami dan nantinya akan dipraktekkan ketika mengerjakan soal TKA. Betul sekali. Ada level 1, di situ ada 1, 2, 3, tandanya level 1, level 2, dan juga level 3. Untuk level 1 ada pemahaman tekstual, yakni kemampuan untuk memahami informasi yang dikemukakan secara tersurat atau eksplisit. Nah, kenapa disebut level 1? Ya karena dia membaca. Dari hasil membaca itu maka akan ada pertanyaan yang jawabannya tersurat alias dapat kita temukan dari bacaan yang sudah disediakan Kak Rahmat. Betul sekali. Tapi perlu diketahui Kak Rahmat, karena bahasa Indonesia itu literasi, Betul. maka bacaannya tidak pendek ya Kak. Bacaannya panjang sekali, enggak Oke, sekali. standarnya panjang berapa sih Kak Devi? 200. Untuk bahasa Indonesia itu biasanya teksnya Oke, untuk bahasa Indonesia 250 kata Kak. 200 sampai 250 kata ya? Oh iya, Oh, 200 sampai 250 kata, betul.
Tapi bisa juga Kak itu nggak melulu teks semua Kak. Bisa jadi ada gambarnya, ada infografisnya, ada grafiknya. Jadi macam-macam nanti bentuk teksnya. Betul. Nah, untuk L1 adik-adik, jadi ini kemampuan paling mudah karena ketika adik-adik mau membaca, otomatis pasti bisa menjawab pertanyaannya. Oke, ada L2 nih. L2 adalah pemahaman inferensial, kemampuan untuk menarik kesimpulan informasi yang tersirat atau implisit. Jadi kalau L1 adik-adik selesai hanya dengan membaca, lalu mencari tahu jawaban dari bacaan. Kalau L2 adik-adik harus bisa memahami isi bacaannya untuk bisa menjawab pertanyaannya, bisa menyimpulkan, bisa juga menarik informasinya menggunakan bahasa yang berbeda, kalimatnya berbeda otomatis ya Kak. Nah ini adalah L2 atau pemahaman inferensial. Nah selanjutnya ada L3 nih, yakni yang paling tinggi ya Kak kesulitannya. Kan di situ kita harus mampu mengevaluasi dan apresiasi, yakni kemampuan untuk menilai ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis dengan memperhatikan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, atau penggunaan bahasa. Di L3 ini Kak, kita tidak hanya sekedar membaca, paham, tapi kita dituntut untuk bisa menilai. Bahkan menilai yang di luar dari isi bacanya. Jadi dari segi bahasanya seperti apa, dari segi strukturnya mungkin, lalu bagaimana kita sebagai pembaca itu merasakan emosi, kita harus bisa menuangkan emosi begitu. Ataupun juga di level ini kita juga bisa mengaitkan antara isi teks dengan kehidupan nyata atau kejadian sehari-hari, begitu ya Kak Devi? Betul, kalau bahasa sekarang relate nggak sih? Nah betul. gitu, jadi kayak isi teksnya relate nggak sih sama kehidupan kita? Kalau relate, bentuk lainnya seperti apa? Begitu ya Kak? Oke, ini nih, jadi ada L1, L2, dan juga L3 yang tentunya nanti adik-adik akan langsung praktikkan ketika mengerjakan soal TKA. Tapi kita penasaran nggak sih kira-kira apa sih yang dipelajari di TKA di bahasa Indonesia ini? Apakah semua teks Kak? Ya, atau hanya beberapa teks saja nih Kak? Oke, nah ternyata adik-adik tidak semua teks bahasa Indonesia itu masuk dalam materi TKA. Ini berkaca dari TKA tahun lalu ya, dari kerangka TKA tahun lalu. Hanya ada 10 teks. Ada teks informasi dan juga teks fiksi. Yang perlu adik-adik ketahui, teks informasi itu berarti teks yang nyata, di mana informasinya itu benar-benar ada di kehidupan kita. Namun kalau teks fiksi itu teks yang berisi tentang cerita atau sastra, sehingga menggunakan imajinasi begitu. Oke, untuk teks informasi, ya sebelum ke teks informasi nih, namanya TKA ya Kak, otomatis materinya dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi ada deskripsi nih, mungkin adik-adik belajar deskripsi kelas 7. Nah ini ternyata keluar nih menjadi salah satu teks yang keluar di TKA. Lalu yang kedua ada teks prosedur. Ini juga adik-adik belajar kelas 7 ya Kak? Iya. Ya, oke. Ternyata keluar lagi nih di TKA. Lalu yang ketiga ada teks berita. Berita ini keluar juga dari kelas 7. Kita pelajari di kelas 7. Yang keempat ada eksplanasi. Nah, eksplanasi ini salah satu teks yang kita pelajari di kelas 9 ya Kak ya. Lalu ada ulasan, lalu ada teks eksposisi, yang ketujuh ada artikel ilmiah populer. Dari 1 sampai 7 itu semua teks informasi, di mana bahan informasinya ada di kehidupan nyata. Bisa ada di sekeliling kita, di sekitar kita, begitu. Nah, untuk teks fiksi hanya ada 3 nih kalau tahun lalu ya. Tahun lalu tuh ada 1 puisi, ini kelas 8, lalu cerita pendek, ini dari kelas 7 sampai kelas 9 ya Kak, diulang-ulang terus. Lalu kelas 3, mohon maaf ya, ketiga ada cerita fantasi. Ini cerita yang menyenangkan lah. Dulu kelas 7 itu sangat menyenangkan ya, karena di situ ada banyak hal-hal yang ajaib. Begitu. Jadi berkaca dari tahun lalu ada 10 teks ini Kak Rahma. Betul Kak Devi. Jadi 10 jenis teks ini ya Kak Devi. Iya betul. Tapi pada kenyataannya Kak Devi, kemarin tuh kalau tidak salah ketika anak-anak menghadapi TKA itu, ada muncul 2 jenis teks baru di akhir-akhir menjelang TKA itu, yaitu teks berita, teks berita, teks surat dan juga pidato kalau nggak salah ya. Betul. Jadi mungkin itu bisa kita pelajari juga, nanti kita sampaikan juga di KBS.
Jadi ada beberapa jenis teks yang lain yang bisa kita pelajari yang mungkin saja nanti bisa muncul di TKA di tahun ini. Oke, Dan berarti juga ini Kak Devi, di kelas 9 itu kan ada perubahan materi ya. ya, Nah, ada betul. perubahan materi yang kemarin itu kalau ini standarnya itu kan 6 bab gitu ya. Betul. Nah, sekarang buku panduan yang baru itu menjadi 4 bab. Dan mungkin ada 1 atau 2 bab itu yang baru Ya. jenis teksnya Ya. dipelajari, yaitu legenda Dan juga apa ya? ada ini Pantunnya ada. Iya. Jadi ini nanti bisa untuk kita sampaikan untuk memperkaya hasanah jenis teks untuk anak-anak. Tapi sebenarnya pantun sudah pernah belajar ya, Kelas Kak? berapa ya? Kelas 7, iya. Oh, Cuma iya. dia bareng sama cerita fantasi di dalam satu bab yang sama. Pantun gurindam sama itu ya? Iya, sama mantra kalau kelas sekarang dulu syair. Jadi teman-teman ternyata tidak menutup kemungkinan ya, meskipun kerangkanya tuh kayak sudah tertulis ini, tapi ternyata pada akhirnya bisa jadi ada pergeseran, ada tambahan teks baru. Yang kemarin tidak dibuka ya Kak, itu ada teks pidato dan juga ada surat. Tiba-tiba muncul begitu saja. Nah berarti ini tandanya kita tidak boleh fokus hanya dari teks yang sudah tertulis ya Kak. Jadi kayak kita harus belajar juga teks-teks yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, bentuk soal. Ya? Nah, ini yang bikin beda dari ujian-ujian sebelumnya atau asesmen sebelumnya. Yang pertama nih ada PG, yakni PG itu biasa ya, pilihan ganda biasa, di mana adik-adik nanti memilih satu jawaban benar dari 4 pilihan jawaban yang disediakan. Biasalah ya, kayak ulangan gitu juga pasti seperti itu. Lalu yang beda nih di PGK, di sini ada PGK MCMA dan PG kategori. PGK MCMA ini Kak nanti akan ada 4 pilihan jawaban, tapi di situ yang membedakan adik-adik harus memilih jawaban lebih dari 1, tapi juga kurang dari 4. Berarti ada 2 kemungkinan di mana adik-adik bisa memilih 2 jawaban benar atau justru 3 jawaban benar. Dan ini uniknya Kak, di soal itu tidak dijelaskan berapa jawaban yang benar. Sehingga di sini letak kesulitan double ya. Jadi adik harus mengira-ngira, ini bukan mengira-ngira sih, mempelajari kira-kira jawabannya yang cocok yang mana. Apakah hanya 2 opsi saja atau 3 opsi gitu. Nah, negatifnya lagi Kak ini kalau jawabannya 3 opsi. Ternyata adik-adik memilih 2 opsi saja, otomatis akan salah Kak. Oh, begitu. Iya, jadi tidak ada poin per opsinya. Maka jawabannya harus dipastikan benar. Begitu. Oke, berarti begini ya Kak Devi ya. Untuk PG biasa, ini berarti dari 4 pilihan jawaban itu anak-anak memilih 1 jawaban benar. Betul. Gitu. Kemudian untuk PG untuk MCMA ya. Untuk MCMA ini berarti disajikan 4 pilihan jawaban, terus muridnya memilih jawaban benarnya lebih dari 1. Artinya lebih dari 1 itu berarti bisa 2 atau 3 jawaban gitu ya. Dan yang terakhir untuk PG pilihan ganda kategori, berarti di sini semua jawaban atau semua pernyataan di dalam soal itu membutuhkan respon. Misalnya di situ ada 3 pernyataan ya Kak Devi. Iya, betul. 3 pernyataan ini semuanya harus direspon, entah benar salah, sesuai tidak sesuai, ya tidak, sebelum atau setelah dan sebagainya. 3-tiganya ini membutuhkan respon dari murid. Ya. Tidak boleh hanya 2 yang direspon. Tidak boleh. Jadi 3-tiganya ya. Iya betul. Dan satu lagi Rahmat, tidak boleh jawabannya 3-3 itu sama semua Kak. Oh benar semua iya, atau salah semua gitu ya? Tidak boleh itu, pasti jadi salah. harus variatif ya. Iya. Begitu. Jadi ada 3 model bentuk soal. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, nah untuk waktunya nih yang perlu diperhatikan, dengan bacaan 200 sampai 250 kata, kita punya waktu, adik-adik punya waktu 75 menit untuk mengerjakan soalnya. Di situ ada 30 soal. Berarti kira-kira satu soalnya sekitar 2 menit lebih. Iya. Gitu ya. Betul. Di awal mungkin agak, kalau tidak terbiasa mungkin agak susah ya, makanya kita biasakan mulai dari sekarang. Oke, nah selanjutnya gas kita ke contoh soal. Udah penasaran dong? Kan tadi ada 3 level nih. Ada banyak banget, ada yang bisa dijawab dengan membaca,
Ada yang bisa dijawab dengan memahami, ada yang harus menanggapi dan mengevaluasi. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Mungkin sebelum ke situ Kak Devi, kita ini terkait dengan soal ya tadi ya, terkait dengan soal mungkin bisa dijelaskan terkait dengan ininya Kak Devi, terkait dengan bentuk soal tadi. Mungkin ada trik khusus Kak Devi, ada nggak? Kalau misalnya itu tadi terkait dengan MCMA gitu ya. Nah MCMA itu kan ada 4 pernyataan, kemudian jawaban benarnya 2 sampai dengan 3. Betul. Apakah ada ketentuan jawabannya mesti 2 gitu, ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Bisa jadi 2 beberapa terus nanti tiba-tiba bisa nge-flip 3, atau bisa juga 3 beberapa terus bisa nge-flip ke 2. Jadi memang harus membaca pertanyaannya itu apa, lalu adik-adik harus mampu memilih jawaban yang benar. Triknya membaca dengan cermat, lalu memastikan paham dengan soalnya. Kadang itu adik-adik baca soalnya buru-buru kan, mungkin karena merasa diburu waktu sehingga baca soalnya buru-buru, tidak cermat, sehingga memilih jawaban yang tidak sesuai begitu. Gitu kan. Baik Kak Devi, mungkin kita sebelum lanjut ke soal, mungkin soalnya bisa kita bagikan ke anak-anak di saya pesan di situ. Oke, Kak Devi bagikan di chat ya, silakan. Nanti bisa sambil dibaca, kalau anak-anak sambil bawa gawai kan bisa sambil untuk dilihat ya. Nanti khawatirnya kalau kita tampilkan, tampilannya sudah hilang, anak-anak belum selesai baca atau belum menjawab kan, nanti bisa diulas oleh anak. Oke. Ya, ditunggu ya adik-adik semuanya ya sebelum kita masuk ke soal yang akan kita bahas. Ini sudah lumayan nih yang gabung, ada sekitar 54 ada yang kelas ya nih ya. Oke. Iya nih, dari SMP mana aja nih kira-kira nih? Iya. Yang mau bertanya boleh ditanyakan di kolom komentar ya Kak ya, atau di pesan ya Kak ya. Ya, silakan yang mau tanya-tanya dulu boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita coba sambil jadi siapa nih, gimana nih? Coba dulu oke ya. Oke, boleh. Atau langsung ini. Dicoba dulu kan ya, biar nggak rusak filenya. Biasanya kalau dibuat tuh nanti bisa rusak itu. Kalau komposisinya Kak, kan itu soal TKA itu 30 soal ya. 30 soal itu kalau tidak salah di tahun kemarin itu yang dari nasional ada 70%. Ya, kemudian yang dari daerah itu 30%. Gitu ya Kak ya. Jadi kurang lebih nanti 21 dari pusat, kemudian yang 9 dari daerah. Dan juga untuk Sudah? Betul. Jadi meskipun nasional ternyata ada persentase yang soal itu dibuat oleh daerah adik-adik gitu. Jadi ya bisa lah. Semoga sih ya goals TKA 100B ini bisa. Oke, nih sudah Kak Devi kirim di kolom komentar. Silahkan bisa diunduh terlebih dahulu. Lalu adik-adik bisa ikut membaca. Kita akan bahas soalnya bersama-sama. Siap nih Kak Rahmat? Oke. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama. Oh iya Kak, satu lagi kayaknya informasi yang perlu diketahui oleh anak-anakku semuanya, bahwa soal TKA khusus bahasa Indonesia itu soalnya adalah soal grup. Oh, grup itu gimana nih? Soal grup itu berarti satu stimulus atau satu teks itu digunakan untuk 3 soal atau beberapa soal. Pantas panjang itu tadi ya Kak. Gitu. Jadi ini yang membedakan antara karakter soal bahasa Indonesia dengan matematika. Kalau yang matematika itu soal tunggal, jadi satu stimulus satu soal. Kalau bahasa Indonesia itu satu stimulus 3 soal. Oke. Gitu, kan, 3 soal itu dengan pastinya beda-beda ya Kak pertanyaannya, tingkat kesulitannya betul juga sekali. Pasti beda ya Kak. Oke, sudah muncul ya di layar adik-adik semua. Oke. Mungkin kita
kita beri waktu adik-adik untuk baca 1 menit. Silahkan adik-adik bisa baca dulu langsung nih bacanya. Nah 200 sampai 250 itu segini ya bacaannya ya. Ini 260. Oh 260. 260 kayaknya. Oke nggak apa-apa sih Kak buat latihan. Itu latihan. Oke, silakan dibaca dulu. Nanti kita langsung bahas ke soalnya. Ini teks berita ya Kak? Teks berita. Oke. Adik-adik bisa fokus dulu ke soal nomor 1. Setelah membaca teks, fokus dulu ke soal yang pertama. Ini sebenarnya pesertanya lebih dari 50 karena yang soalnya ada kelas ini. Iya, ada kelas. Ada yang nobar. Betul. Ada yang satu kelas. Bisa sih. Oke. Sahabat KBS bisa untuk mulai menjawab soal nomor 1. Bisa dituliskan di kolom chat ya. Iya, yuk coba yuk kira-kira soal nomor 1 ini jawabannya apa? Berapa jumlah buku yang dikirimkan Kemendikbudrismen untuk sekolah dengan nilai literasi rendah? Oke, sudah ada yang jawab nih, Fikri Nahla Zaidan. Oke, Mas Fikri menjawab Charlie ya, C ya. Iya, Oke. betul. Mungkin ada yang lain? Coba. Itu C lagi. Alwin. Ben juga ini menjawab C. Oke, ya. Oke, baik kita bahas bersama ya Kak Devi ya. Siap, ya. Yang mau tetap menjawab di kolom Komentar, chatnya ya boleh dipersilahkan. Hmm? Kalau kita lihat di sini disajikan sebuah teks ya, kebetulan jenis teksnya adalah di sini teks berita. Teks berita. Kemudian soal nomor 1 menanyakan tentang jumlah buku yang dikirimkan Kemendikbudrismen untuk sekolah dengan nilai literasi rendah. Nah, nilai literasi rendah ini kan nilai literasi di tahun 2025 ya, berdasarkan nilai AN, asesmen nasionalnya. Jadi yang nilainya rendah itu sekolah-sekolah itu dikirimi buku oleh Kemendikbudrismen. Berapa sih? Nah, di sini bisa ditandai Kak Devi di paragraf yang pertama. Oke. Nah, di situ ada jumlahnya ya kan. Nah, di situ sudah ada jumlahnya. Jumlahnya yaitu 5.538.300 eksemplar jumlah bukunya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Oke, hebat yang menjawab C. Betul ya, berarti tadi ya iya. jawabannya. Nah, kita analisis Kak, jawaban yang A itu kenapa kok salah? Itu salah kenapa nih Kak? Kan sama-sama di situ ada di dalam teks. Kalau kita sesuai dengan yang Kak Devi jelaskan tadi, berarti ini masuk ke kategori yang L1 ya Kak? Betul. Pertanyaan yang tersurat. Betul. Jadi di sini jawabannya juga ada di dalam teks. Tidak hanya jawaban yang benar saja ya Kak? Betul. Iya. Tapi jawaban Pengecohnya. pengecohnya juga ada di situ. 42 juta itu apanya? 42 juta itu apanya nih? Oh, ini di sini ada di paragraf yang keempat ya, yang terakhir ya. Di situ ada 42 juta eksemplar buku bacaan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia di bagian atas. Oke, oh ini bedanya di sini bentuknya Iya. jutanya dalam Jutanya. bentuk huruf Iya. ya Kak. Oke, jadi memang harus teliti ya Kak. Benar, ini Oke. harus teliti. Kemudian jawaban B itu adalah 1.849.500 eksemplar itu adalah Khusus untuk SMP ya Kak. ya, jumlah buku untuk tingkat SMP. Kemudian untuk yang 3.688.800 eksemplar itu adalah apa? Untuk tingkat SD. Untuk tingkat SD. Jadi buku bacaan yang dikirimkan untuk SD sebanyak itu. Nah,
di sini membutuhkan kecermatan dalam membaca. Ketika kita memahami bacaan itu, maka pertanyaan yang seperti ini menjadi pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Gitu kan, ya. Ada di dalam teksnya. Kuncinya mau membaca dengan teliti ya adik-adik. Benar sekali. Yuk kita lanjut Kak Devi. Nomor berikutnya ke nomor 2. Ini soal bentuk apa sih Kak Devi yang kayak gini? Nah ini beda nih sama yang tadi kan PG biasa ya, satu jawaban benar. Betul. Kalau ini yang contoh bentuk soal PG kategori. Betul. Dimana tadi kan disampaikan bahwa adik-adik harus mampu memilih pernyataan itu benar atau salah. Jadi semua wajib dijawab nih. Cuma tidak boleh benar semua ataupun salah semua. Gitu. Nih kita baca yuk. Mengapa penyajian informasi pada teks tersebut sudah memenuhi unsur-unsur berita? Nah, ini yang disebut bahwa kita harus paham nih Kak teksnya. Tidak hanya dari isi bacaannya, tapi kita harus paham ini teks apa dan ada apa yang menyertai di belakangnya. Seperti berita, unsur-unsur berita, adakah yang masih ingat apa saja unsur Nah, berita? betul. Jadi ini ada ya Kak, harus secara teori harus paham untuk diterapkan di soal ini, begitu ya Kak Devi? Betul. Jadi harus paham dulu nih, kalau kita tidak tahu apa unsur-unsur berita ya agak kesulitan juga sih Kak. Oke, nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan. Unsur-unsur berita ada? Ya, biasa menyebutnya adik-adik dengan 5W+1H. Ya, Apa adik Simba? Adik Simba, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Oke, yuk, ini sudah ada yang jawab Kak. Ini Fikri Nakhla Zaidan menjawab salah benar-benar. Lalu Ben menjawab salah benar-benar. Lalu Awin menjawab salah benar-benar. Ini juga Abia Narendra menjawab salah benar-benar. Gitu. Yuk kita bahas bersama Kak Devi. Bahas Kebanyakan yang jawab adalah salah benar-benar ya. Iya betul. Di sini ditanyakan mengapa penyajian informasi pada teks tersebut itu sudah memenuhi unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ada 5W+1H, mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Gitu ya. Yep. Yang pertama, pernyataan yang pertama menjelaskan proses pengiriman buku bacaan ke 38 provinsi di Indonesia. Di situ apakah dijelaskan proses pengirimannya Kak Devi? Oke. Apakah di sini dijelaskan bagaimana buku itu bisa sampai awalnya seperti ini, lalu begini, lalu begitu? Saya rasa tidak Kak. Tidak ada ya di sini ya, tidak ada bagaimana proses pendistribusian buku itu kepada sekolah-sekolah itu, terutama di 38 provinsi. Di sini jadi hanya pernyataan disebutkan ini saja. sama ya. Iya, betul. Iya, akan didistribusikan gitu, tapi Iya, prosesnya tidak dijelaskan. Betul. Jadi pernyataan satu adalah pernyataan yang salah. Oke. Tadi rata-rata berarti ini ya jawabannya. Jawabannya benar. Untuk pernyataan satu, rata-rata jawabannya benar. Pernyataan benar, padahal jawabannya salah. Oh iya benar juga sih ya. Untuk pernyataan satu jawabannya salah dan sebagian besar menjawab benar. Ya gitulah pokoknya. Oke, lanjut. Yang kedua, memuat penjelasan penyebab Kemendikbudrismen mengirimkan buku bacaan berkualitas ke sekolah. Apakah di sini ada penjelasan terkait penyebab? Berarti ada ini ya. Sebab akibat. Sebab akibatnya. Kenapa sih kok dikirim buku betul? Alasan berarti pertanyaan mengapa ya? Unsur mengapa ya? Iya, unsur mengapa. Mengapa berarti mengapa Kemendikbudrismen itu mengirimkan buku bacaan berkualitas ke sekolah? Oke, kira-kira ada nggak nih jawabannya? Ya kan? Ini kan alasan. Alasan itu tidak harus secara karena apa dan gitu. Iya betul sekali. Dari pemahaman bacaan itu, Kemendikbudrismen itu mengirimkan buku-buku bacaan itu kenapa? Karena tingkat literasinya rendah. Iya betul. Yang kedua ingin meningkatkan kualitas literasinya, ya kan? Iya betul sekali. Betul sekali. Jadi benar tidak jawabannya Kak Devi? Pernyataan 2 benar. Pernyataan 2 benar. Oke, nah ini jawaban adik-adik juga benar. Oke. Yang ketiga. Ya, ini banyak menjawab. Nah, jadi begini adik-adik, ini semuanya harus direspon gitu ya Kak. Ya, ini yang harus dipahami adik-adik semuanya. Ini harus direspon oleh adik-adik semuanya. Yang ketiga, melibatkan Mendikbudrismen dan lembaga lain dalam
pengiriman buku bacaan. Kalau Kemendikbudrismen itu kementeriannya. Iya. Kalau Mendikbudrismen itu adalah menterinya. Oke. Gitu kan? Ya, Nah, betul. ini melibatkan Pak Menteri untuk pengiriman bahan bacaan dan juga lembaga lain. Oke. Apakah di situ disampaikan Kak Devi? Oke, mari kita coba cari tahu. Kita coba cari tahu. Oke. Apakah di sini Pak Menteri ikut mengirimkan, dan harus diingat ya, tidak hanya Pak Menteri saja tapi dengan lembaga lain. Lainnya. Oke. Gitu. Saya rasa di sini Kak Devi tidak ada pernyataan di dalam teks ini yang menjelaskan terkait dengan bagaimana Pak Menteri itu dan lembaga lain itu mengirimkan ya kan? Mengirimkan betul. buku-buku itu ke daerah-daerah, ke provinsi yang nilai AN-nya atau literasinya rendah. Jadi adik-adik semua, pernyataan yang ketiga itu adalah pernyataan yang salah. Gitu ya. Perlu diketahui ya, ini lembaga Tidak lain. ada dijelaskan Dan ini nggak ada di teks ya. Oke. Mendikbudrismen di sini tertulis hanya Kementerian Pendidikan ini memberikan buku-buku, tapi tidak disebutkan bahwa Pak Menteri, Pak siapa nih namanya, terlibat dalam, ya, terlibat dalam pengirimannya. betul, gitu ya. Apalagi lembaga lainnya. Iya. Ini yang paling bikin kelihatan salah, tuh lembaga lainnya lembaga tidak lainnya. kelihatan ada muncul di sini. Justru memang Pak Mukti ada di sini hadir, tapi beliau hanya menyampaikan bahwa buku ini fungsinya untuk apa, menjelaskan saja, tapi tidak terlibat secara langsung ya Kak. Ditambah di sini ada informasi adanya lembaga lain, itu jelas di teksnya tidak ada, sehingga pernyataan 3 ini salah. Maka jawaban nomor 2 yang benar adalah salah, benar, salah. Oke. Kita lanjut Kak Devi. Lanjut nomor 3. 3. Nah Kak, ini kotak-kotak nih Kak. Ini soal apa? Soal ini soal MCMA Kak Rahmat. Multiple choice, multiple answer. Jadi harus menjawab lebih dari satu jawaban. Atau jawaban benarnya lebih dari 1. Boleh 2? Boleh. Boleh 3. Boleh, tapi nggak boleh 4. Nggak boleh 4. Nggak boleh 4. Tidak mungkin benar semua ya kan. Oke, silakan adik-adik baca, lalu adik-adik jawab. Kira-kira jawabannya apa ya? Kita sambil pantau chatnya Kak. Yuk, silakan boleh mengetikkan jawaban di kolom komentar. Belum ada yang kayaknya masih mencermati sih Kak. Ini berkurang kayaknya Kak pesertanya. Iya Kak. Mungkin sudah pulang. Iya, kayaknya mungkin sudah mulai jam. Ini ada yang respon Kak, siapa itu? 1 dan 3. Deas. Oke, Deas merespons 1 dan 3. Oke, ini Ozora juga merespon, Fikri Nakhla Zaidan, A dan C, atau mungkin 1 dan 3. Oke. Sudah? Oke. 3 yang respon. Betul. Oke, kita bahas. bahas. Oke. Ya. Pertanyaannya adalah, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang sebaiknya kita lakukan sesuai dengan teks tersebut? Oke. Kita ambilnya dari mana Kak? Gitu kan? Di sini pengiriman buku ini itu juga punya tujuan. Kemudian disampaikan oleh Pak Menteri di sini bahwa dalam membangun generasi yang unggul. Berarti kan itu generasi ke depannya. Iya, dan betul sekali. Generasi itu adalah kita sebagai pelajar, murid, sebagai pelajar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu saja hal itu harus mengacu kepada teks ya. Karena di teks itu sudah diberikan clue-nya atau diberikan caranya bagaimana untuk membangun generasi yang unggul di berbagai bidang. Tentu saja ada kaitannya dengan literasi atau buku itu tadi. Iya, betul. Kalau di dalam teks itu dijelaskan bahwa yang pertama adalah kita itu harus menumbuhkan kebiasaan membaca. Kemudian yang kedua, kita harus membangun kecakapan membaca. Dan yang terakhir yaitu menjaga kecukupan bahan bacaan yang berkualitas. Oke. Ada di paragraf berapa Kak? Ada di paragraf yang ketiga. Oke, nih pertama ya, menumbuhkan kebiasaan, membangun kecakapan membaca, menjaga kecukupan bahan bacaan berkualitas. Mana yang Kata sesuai? kuncinya ini ya Kak, berarti betul ya. Sekali, Kak. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat soal nomor 3 ini kayak tidak secara langsung ke dalam teksnya ya Betul Kak. sekali Kak. Ya, Maka kita harus bisa untuk mengubah pemahaman kita itu menjadi kalimat yang baru tetapi dengan makna yang
Berbeda. Sama, Sama, maknanya maknanya sama, sama, walaupun cuman dengan pernyataannya kata-kata yang beda. berbeda. Ini yang tadi disebut dengan L3 ya Kak? Betul sekali, Oke. Kak Devi. Jadi tidak hanya membaca terus ada di dalam teks, tapi juga harus paham konteksnya. Betul sekali. Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya Kak Rahmat nih yang benar nih? Kayaknya adik-adik Tadi sesuai penasaran. dengan jawaban dari Hmm? sahabat KBR di chat adalah 1 dan 3 Oke, gitu ya Kak. jadi Menumbuhkan jawabannya budaya literasi itu Hmm? sama dengan kita meningkatkan Ini tadi. kecakapan membaca itu Iya, tadi. betul. Kemudian membaca buku-buku yang berbobot. Artinya kita Oke. memiliki koleksi buku-buku yang berkualitas. berkualitas. Jadi kalau di dalam teks tertulis berkualitas, nah di sini kita pakai sinonimnya nih berbobot, sama saja ya Kak ya. Betul sekali. Kalau mengoleksi buku bacaan dari luar negeri atau barat kayaknya tidak. Ya, karena tadi ada clue-nya Kak. Ada clue-nya Jadi, gitu. meskipun secara logika berpikir kita itu masuk ya, tapi kalau di dalam teks itu tidak ada kata kunci yang mengacu ke sana, otomatis itu tidak akan menjadi jawaban ya adik-adik. Jadi kadang bahasa pakai logika, tapi harus dipastikan lagi ada nggak nih di dalam teksnya. Benar sekali Kak Devi. Kita lanjutkan yang ketiga Kak Devi. Oke. Masih jawaban yang terakhir, meningkatkan iya. kebiasaan mengunjungi perpustakaan. Nah ini bukan kebiasaannya mengunjungi perpustakaan, tapi lebih kepada membacanya, literasinya. Iya, gitu kadang ya, adik-adik ke perpus buat apa? Ngadem. Jadi tidak membaca, kadang ya cuma ngadem aja. Jadi ke perpus terus tapi nggak pernah baca, sama saja ya Kak. Dan kebetulan si perpus ini tidak ada di clue dalam bacaannya tadi. Betul sekali Kak Devi. Kita lanjutkan Kak Devi. Masih ada beberapa soal. Iya, banyak banget. Kita lanjut. Ya. Kita beri waktu dulu kayaknya. Boleh, silakan. Baca dan membaca dan menjawab. Fokus ke soal nomor 4 dulu. Oke, nanti bertahap Kak Devi. Ini baru pemanasan sudah begini ya Kak Devi. Katanya mengenal ya. Adik itu sudah mulai nih, mulai. Harapannya kan dengan soal-soal yang model seperti ini adik-adik terpantik untuk meningkatkan kemampuan literasinya, membiasakan membaca atau memberi durasi ya ketika membaca, mengerjakan soal itu bisa diberi waktu sehingga nanti ketika ujian itu sudah terbiasa. Jadi ternyata membaca itu bisa dilatih juga ya Kak? Benar sekali. Kalau nggak terbiasa baca itu menjadi sesuatu yang sulit, berat juga. Yuk silakan adik-adik bisa jawab nih, kira-kira jawaban 4 apa ya? Ini jenis teksnya apa sih Kak? Ini baru anget sih di kelas 9. Baru anget apa? Iya benar. Karena kelas 9 masih membahas teks diskusi. Nah, ada pro dan kontra. Berarti pasti diskusi kan. Ada pendapat yang pro, mendukung dan juga menentang. Baru belajar seharusnya sih bisa ya. Iya. Oke. Nih sudah ada yang menjawab Kak nih dari Deas. Benar salah benar Kak kata benar, Deas. Salah benar. Oke. Baru satu. Iya ini Deas ini gercep ini. Fahri tadi ya, yang apa sih? Yang biasa jawab. Fahri Nakla, Deas. Ozura ya. Yaps, Ozura juga. Oke, Kak Devi mungkin kita fokus dulu bahas soal nomor 4 ya Kak Devi ya. Boleh. Di situ disajikan sebuah teks diskusi ya Kak ya. Terus di situ pasti ada penjelasan isunya dulu atau masalahnya dulu yang diangkat tentang apa sih? Oh ternyata tentang kecerdasan buatan itu yang menjadi salah satu inovasi paling banyak dibicarakan dalam berbagai sektor, termasuk di dalam dunia pendidikan. Kalau di sini untuk pembelajaran. Terkait dengan itu mesti ada plus minusnya, ada pro kontranya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian di paragraf kedua dan ketiga di situ disajikan bahwa ada yang pro dan ada yang kontra, gitu kan? Yang pertama kontra dulu itu kan menyebabkan kemalasan gitu ya. Jadi adanya AI itu menimbulkan efek negatif gitu. Kemudian yang paragraf berikutnya itu adalah dampak positifnya dari penggunaan AI di dalam pembelajaran untuk proyek. Dan yang terakhir kan, kalau dalam
teks diskusi itu biasanya berupa simpulan ataupun rekomendasi atau hasilnya setelah ada dua pandangan itu, ya kan? Betul, dari dua Itu sudut pandang. disimpulkan atau direkomend. Dasikan. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah teks tersebut memuat dampak positif, maka kita fokus ke paragraf yang Dampak positif saja. dampak positifnya saja. Oke, berarti ke sini nih. Iya, di situ dampak positifnya adalah itu bisa dijadikan referensi untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua adalah menjadi sarana belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya murid, Kak Devi. Misalnya, anak-anak mau belajar tentang apa dengan video atau dengan apa, dengan dia lebih kreatif dalam ada yang lebih suka mendengar, estetik mendengar atau melihat iya, saja betul cukup sekali. gitu ya, Dia bisa membantu ya, Kak. Betul sekali. Menyesuaikan. Jadi EE-nya dicari yang sesuai dengan gaya belajar yang dia. Betul. Kemudian EE juga membuat murid itu lebih efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, misalnya saja apa nih? Kebingungan terhadap materi Iya. yang belum jelas, terus mungkin menghubungi Bapak Ibu guru sedang belum langsung fast respon. Nah, bisa jadi nih adik-adik bisa sambil mencari tahu melalui AI gitu. Oke, maka kita jawab dulu ini. Siap, yuk Kak. Jadi kira-kira nih, berarti karena di sini sudah ada clue dampak positif, kita harus mengacu dampak positif positifnya yang ada di dalam teks ya, Kak. Oke, yang coba pertama, EE itu dapat dimanfaatkan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, di sini sesuai atau tidak, Kak? Ada ini dengan gaya belajarnya masing-masing. Disesuaikan ya. Ya. Itu dampak positifnya. Kemudian benar ya, Kak ya? Benar, satu benar. Kemudian yang kedua, EE dapat dijadikan sumber utama dalam mengerjakan tugas. Kalau kita baca dari paragraf di sini ya adik-adik, ini tidak ada yang mengatakan bahwa AI itu sumber utama dalam mengerjakan tugas. Walaupun di situ dapat digunakan sebagai referensi dalam mengerjakan tugas. Iya, betul. Tapi jangan dimanfaatkan sebagai sumber utama. Sumber utama. Jadi referensi itu kan ada banyak ya, tapi bukan satu-satunya ya, Kak. Oke. Maka pernyataan dua ini salah ya, Kak? Salah. Oke. Yang ketiga, Kak Devi, EE itu memudahkan murid dalam mengerjakan tugas. Betul atau salah? Iya. Benar. Betul nggak? Tetapi di sini ada kata tanpa harus berpikir keras. Itu menjadi positif atau negatif? Ya, jadi negatif sih, Kak. Jadi itu tidak kita mikir. Benar. Kalau kita lihat di dampak negatifnya, Kak Devi, di situ ada anak-anak itu menjadi malas karena dia tidak berpikir kan? Ya, dengan adanya AI. Maka itu masuknya ke efek yang negatif. Betul. Gitu. Jadi yang pernyataan ketiga itu adalah pernyataan yang salah. Oh, begitu ya, Kak Devi. Jadi karena tanpa harus berpikir, mohon maaf, salah ini ya. Ini gagal fokus ya. Jadi ini jawabannya yang benar adalah ya salah. Gitu. Jadi ternyata memang memudahkan, tapi ada kata-kata tidak harus berpikir keras. Di mana tidak harus berpikir keras itu berarti kan siswa menjadi malas begitu ya, Kak ya. Nah, tadi disebutkan bahwa menjadi malas ini salah satu dampak negatif. Padahal yang ditanya adalah dampak positif. Jadi sebenarnya di dalam pokok soal itu sudah ada clue-nya ya, Kak. Iya, betul. Oke, gitu toh, Kak. Oke, jadi ternyata selama kita memahami soal dan otomatis kita akan mencari bacaannya gitu nggak sih, Kak? Selama paham soalnya, maka pasti bisa menjawab. Jadi penting sekali untuk memahami soal ya, Kak. Oke. Lanjut Nomor 5. Waktunya sudah lumayan ya, Kak. Kita lanjut saja ya. Oke, siap. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan di kolom chat. Pak Rahmat lanjutkan yang nomor 5. Setelah membaca teks tersebut, Wildan itu menilai informasi tentang pro kontra EE belum sahih atau belum terpercaya ya. Jadi sahih itu belum terpercaya. Iya. Belum sahih, belum terpercaya. Oke, lanjut. Pernyataan manakah yang mendukung pendapat tersebut? Yang pertama, ini harus direspon, ya, memilih 2 atau 3 jawaban benar gitu ya. Ya. Pendapat pro dan kontra belum didukung data yang valid.
Data yang valid itu biasanya apa sih, Kak? Data yang ada sumbernya, Kak. Ada sumbernya, Ya, ataupun angka-angka iya gitu ya, betul. ataupun Dan jelas juga, Kak. jelas juga. Oke, Mari maka kita di situ cek nih, pro Kak. kontranya paragraf 2 dan 3 ya, Kak Berarti ya. pro kontra itu di sini. Di sini. Itu belum ada ya, Kak ya. Kalau Data kita lihat sih validnya. tidak ada data valid ya. Jadi di sini hanya dampak positif dan negatif saja. Tidak ada informasi valid bahwa oh itu hasil ini Riset betul atau mungkin penelitian atau dari survei. iya atau dari ahli. Betul. Iya, ini tidak ada nih. Berarti pernyataan satu kira-kira bisa menjadi Mendukung ya, mendukung Mendukung. pernyataannya Wildan. Oke, berarti benar. Iya. Ya, lanjut. Kemudian pandangan yang diuraikan hanya satu arah saja sehingga tidak imbang. Satu arah itu berarti kalau dalam teks diskusi kan ada dua pandangan, Iya, pandang dua ya. arah betul. Nah, Dua sudut pandang. dan di dalam teks ini sudah ada dua dua. arah gitu. Jadi Iya. yang pernyataan kedua salah. Salah. Di sini sudah ada yang kontra dan ini ada pro. Itu dua sudut pandang tadi. Maka pandangan Newton ini satu arah salah karena ada dua. Kemudian yang ketiga, pernyataannya pendapat yang disampaikan hanya mengarah pada kepentingan pribadi penulis. Ini kepentingan pribadi ya, Kak? Kalau kepentingan pribadi itu biasanya yang satu arah itu tadi, ya kan? Iya. Kalau dua arah itu kan berarti dia akan mengambil dari dua sisi. Betul. Jadi dia memberikan sudut pandang A dan sudut pandang B. pandang B. Berarti dia tidak dia hanya satu hanya sudut pandangnya dia doang ya. saja. Jadi Oke. Pernyataannya Salah. Maka nah, kalau sudah seperti ini ya kan Kak Devi udah ya, ketahuan sudah ya sih. waktunya kan. Iya. Jadi yang keempat itu benar. Kemungkinan Itu merupakan pasti jawaban. Kenapa kan gitu? Ya, yang pandangan yang disampaikan itu belum diperkuat dengan pendapat ahli atau hasil penelitian. Ini Ya. pada intinya sebenarnya sama dengan yang pertama, betul. Belum ada data atau mungkin fakta-fakta yang Informasi mendukung valid, ya. betul. Oke, jadi jawabannya adalah satu dan Oke, berarti di sini pandangan, pendapat, argumen itu sebenarnya sama ya, Kak. Oke. Jadi sama ya, cuma beda kosakata saja. oke. Kita Lanjut. lanjut nomor 6. Nomor 6. Diturunkan saja atau dinaikkan itu Pak Dede? Oh ya, oke. Ini PDF ya, Kak. Oh, Ini PDF aja ya, aja, nggak ini apa-apa aja, ya. nggak apa-apa. Oke. Oke, yang selanjutnya apa saja dampak negatif? Nah, Negatif ya. Oke. Negatif. negatif penggunaan AI dalam pembelajaran. Coba kira-kira nih teman-teman mau Udah nih jawab kayaknya. ya? Mudah Ada yang mau banget. jawab? Adik-adik, sahabat KBS? Silakan mau jawab nih. Hati-hati, harus ada di dalam teks. Oke, Ozura sudah jawab delta. Ya, Ini Tasya Tasya juga delta. Kalau kita baca secara sekilas, kayaknya pilihannya negatif semua ya, Kak? Negatif Nah, semua memang. Maka dari itu harus kembali membaca tadi mana yang ada di dalam teksnya. Kira-kira jawabannya yang mana, Kak Rahmat? Sesuai dengan jawaban dari sahabat KBS adalah delta. Delta. Betul. Ini ya tadi di sini sudah disampaikan murid menjadi malas nih. belajar. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Bacaan baru. Bacaan baru. Ini kayaknya salah satu contoh teks sastra nggak Teks sih Kak? sastra betul Atau sekali fiksi Kak ya? Devi. Fiksi ya. Oke, Tanah longsor. betul. Coba nih adik-adik baca, langsung fokus setelah itu menjawab nomor 7. Cukup nggak ya Kak waktunya? Iya, ini cukup nggak ya? Ini kira-kira ya. Boleh baca dulu deh Kak, nggak apa-apa dikasih kesempatan Oke, untuk baca. 1 menit ya. Yaps. Sudah lumayan kita sudah bahas 3 jenis teks. Iya, langsung loh ini. Dan adik-adik langsung bisa ngikutin. Wah, gokil. Menuju 100 TKB ini. Matematik ADP ya, ada 10. Alhamdulillah ada beberapa ya Kak. Luar biasa perjuangan anak-anak kalian juga pasti lebih baik nanti di tahun depan. Semangat. Oke, sahabat KBS, di sini ada sebuah teks sastra, yaitu cerita pendek, ya kutipan dari cerita pendek, yang di situ menghadirkan tokoh aku, ya kan? Oke. Biasanya kalau cerpen itu konfliknya tunggal, Iya, jadi hanya satu permasalahan. Bedanya dengan novel gitu. Kalau novel kan biasanya masalahnya banyak sekali, sehingga dapat diuraikan detail lebih panjang, sekali lebih itu. detail, gitu. Batas tebel ya Kak? Dan tebal. Tebal. Kalau cerpen kan biasanya hanya 10.000 Iya. selesai dibaca dalam Sekali detik, duduk. gitu ya. Iya. Oke,
Di sini ada pertanyaan, mengapa tokoh aku itu kesulitan keluar dari rumah saat longsor mulai terjadi? Kira-kira nih kenapa nih sahabat? Kenapa sih aku kesulitan keluar dari rumah? Nah, kembali lagi harus mau membaca. Membaca. Gimana nih Di Kak? dalam teks itu disajikan bahwa si aku itu kan awalnya diajak ya kak ya. Ya di sini Diajak. kamu datang mengajakmu. Kemudian Masih ingin nggak tinggal. mau ya kan. Mau, betul. Terus sudah diperingatkan, terus yang relawannya pergi, ternyata terjadilah longsor itu. Kemudian dia sulit untuk keluar dari rumah. Ternyata kenapa? Engselnya sudah dibuka tapi nggak bisa. Nih, kamu narik gagang pintu, namun sudah bergeser. Apa yang bergeser? Kusennya. Kusen itu bingkai pintu ya kak ya? Oh, yang ada di yang ini bingkai pintunya, terus ini pintunya. Iya. Itu kusen. Nah, itunya sudah bergeser. Kalau itu bergeser maka benar ini sulit untuk dibuka. Jepit bisa jepit pintunya. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? Kira-kira adik-adik? Ya, jawabannya kusen di rumah aku sudah bergeser. Berarti jawabannya adalah yang C. Bagi yang menjawab C berarti sudah benar. Betul sekali, jawabannya Charlie. Lanjut Kak Rahmat. Lanjut yang ke-8. Nah, ini salah satu soal yang baru ya mungkin untuk anak-anak ya. Ada bagan gitu atau alur gitu ya. Yang di situ ditanyakan terkait dengan bagan terkait urutan peristiwa penting di dalam teks. Iya. Nah, di sini berarti kita harus memahami isinya secara keseluruhan, kemudian kita memahami urutan peristiwa pentingnya. Yaitu aku itu berdiri di teras rumahnya memandang bukit, ya kan? Yang ada di belakang rumah. Kemudian di situ relawan itu datang ngajak si aku pergi tapi dia tidak mau. Terus terjadilah tanah longsor. Ya, meskipun dia selamat, tapi rumahnya tertimbun ya Kak. Yang paling tepat adalah yang jawaban alfa. Okay. Nah Kak, ini ceritanya harus persis sama teks ya berarti ya, informasi pentingnya ya? Informasi pentingnya adalah iya harus sama. Urut ya Kak, berarti dari awal cerita sampai akhir cerita. Oke. Dan itu ada hal pentingnya. Kemudian yang kedua itu kesalahannya adalah relawannya datang karena tanda-tanda longsor sudah muncul. Di situ kan belum muncul, hanya disampaikan bahwa potensi longsor nih akhirnya diminta tapi nggak mau. Terus rumahnya hancur meskipun yang aku dapat diselamatkan itu juga. Sebenarnya masih benar, tapi yang bikin salah ya ini ya Kak. Terus yang ketiga itu longsornya udah langsung terjadi gitu kan. Aku tidak dapat keluar, aku dapat enggak. Dia tidak berlari, padahal dia dibantu oleh relawannya. Terus apa lagi kesalahan yang keempat Kak? Ini aku melihat memandang bukitnya nggak dari jendela ya. Ini ya betul. Sudah diajak. Dan di sini dia langsung mau ini Kak diajak oleh relawan, padahal dia sempat menolak di awal begitu. Oke, jadi pasti ada kesalahannya. Oke, lanjut Kak. Lanjut, ini tinggal 2 Kak, gas. Kayaknya sudah diberi tanda-tanda berapa menit. Oke, nomor 9 Kak. Apa yang akan terjadi setelah tokoh aku itu diselamatkan relawan? Jadi kita membuat prediksi kemungkinan yang terjadi ketika si aku ini berhasil diselamatkan. Apa yang terjadi anak-anak? Yaitu tentu saja berterima kasih, kan diselamatkan ya. Iya betul. Karena dia tadi mau keluar rumah nggak bisa. Tentunya didobrak, dibantulah sama relawan. Yang kedua adalah tokoh aku teringat pesan mendiang ayahnya. Ini kayaknya ibunya ya. Ibunya ya, kenapa tiba-tiba ada ayah ya? Nah, ini salah satu clue juga ya dari adik-adik memahami teks, otomatis bisa langsung mengetahui jawaban yang tidak sesuai. Mengingatnya juga di awal kan? Iya betul. Ketika dia itu mau meninggalkan itu kan nggak rela karena teringat pesan dia bingung tuh. Gitu. Yang berarti itu salah pernyataan 2. Yep. Pernyataan yang ketiga adalah bersyukur karena selamat dari bencana. Betul ya Kak ya? Betul. Otomatis kita bersyukur ya, meskipun tadi rumahnya hancur tapi masih selamat. Alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah B. Benar. S. Salah. Terakhir Kak Devi. Terakhir ini. Sebelum kita tutup, ditanya adalah peristiwa longsor terjadi. Latarnya. Latar, ada tempat, waktu, suasana. Tapi kebetulan di sini ditanyakan adalah tempat dan waktunya. Oke, tempatnya di mana Kak Devi? Tadi ada teras, ada rumah, ada perbukitan, ada pengungsian. Kira-kira di mana sih Kak tadi? Kejadiannya ada di dalam rumah, ya kan? Ya. Kenapa di rumah? Dia nggak bisa dia buka pintu. Iya. Kemudian pada
Waktunya kapan? yakni ketika Malam hari malam ya. hari. Clue-nya ada itu di situ sudah mulai malam dan sebagainya, ya kan, langitnya gelap, terus di situ Betul. ketika rumahnya hancur di bawah rembulan. Oke, betul sekali. Itu menyatakan malamnya. Iya, betul. Oke, nih di Oke. bawah rembulan. Ya. Mungkin cukup Kak Devi. Ya, itu, Soalnya Kak. dan waktu kita juga sudah sudah hampir habis. Ini tepat ini kayaknya. luar biasa sekali loh Kak Rahmat, soalnya keren sekali. Iya. Sudah tadi sudah ada gambaran ya, berarti pemahaman tekstual seperti apa, inferensial seperti apa, evaluasi seperti apa. Nah itu tadi beberapa contoh soal bentuk TKA dengan contoh teksnya, beberapa teksnya ya Betul Kak. sekali, ya. Oke, nah nantinya adik-adik akan terus belajar membaca, memahami, dan juga bisa menyimpulkan, mengevaluasi, bahkan mengapresiasi juga. Gitu. Oke, mungkin dari sahabat yang ditanyakan. Oke, jika tidak ada, maka jumpa kita cukup sampai di sini dulu ya. Jika ada pertanyaan atau apapun bisa ditanyakan. Ya Kak ya, nanti di kolom komentar, di kolom komentar di YouTube juga YouTube-nya. boleh. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian. Semoga kami menjadi teman belajar untuk kalian. Jangan lupa join lagi di pertemuan KPS berikutnya. Setiap hari ada ya Kak? Setiap hari Setiap ada, hari hanya beda ada. mata pelajarannya Betul. saja. Sekarang Indo besok ada matematika ya, Matematika. matematika, berikutnya IPA, berikutnya bahasa Inggris. Seperti itulah pokoknya. Jadi stay tune terus jam 2 sampai jam 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia semuanya.